tampilan Microsoft Word lembar kerja. Sebelumnya sudah saya bagikan juga bagian yang pertama, bagaimana bentuk atau tampilan daripada Microsoft Office Word. Yang saya pakai adalah Microsoft Office Word 2010. Nah, ini tampilannya. Kalian bisa melihat mulai dari title barnya, rulernya ada di sana, dan juga ada ribbon yang di home, insert. Nanti di bagian home ini kita bisa membuat tampilan Microsoft Word jadi seperti ini. Ada bantuan tampilan yang bisa kita buat, misalnya kita disuruh membuat tables pada lembar kerja yang saya sediakan. Pada ribbon ini kita pakai nanti insert, bisa juga kita pakai background untuk mengatur kertas dan berbagai ribbon pada lembar kerja. Nah, sekarang kita aktifkan dulu. Untuk membuat tables ini, pertama kita atur kertas mulai dari size-nya. Di sini banyak pilihan, tetapi saya memilih bagian legal. Lalu bentuk kertas itu saya ambil yang dia potret kalau berdiri. Kalau dia nanti saya pakai marginnya normal, dia bentuknya yang seperti ini. Namun saya akan mengganti kertasnya itu bentuknya legal dan orientasinya itu landscape atau model kertas itu tidur, dan marginnya saya ambil atau saya pilih bagian narrow. Nah, begini tampilannya. Nah, setelah kita menentukan lembar kerja bagian pengaturan kertas, sekarang kita memasukkan tabel pada lembar kerja. Nah, di sini diperhatikan bahwa tabel yang disediakan kalau di menu ini, di menu insert tabel ini adalah ada 10 kolom 8 baris, namun kita membutuhkan lebih. Maka kita klik insert table. Misalnya kita membutuhkan 12 kolom dan 12 baris, lalu kita okekan. Setelah kita okekan, maka akan ditampilkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini dia. Ini tampilan yang sudah kita ambil, yang sudah kita pilih dari insert table. Maka sekarang kita isi apa kolom yang harus kita isi. Yang pertama ada nomor, NISN, nama, laki-laki atau perempuan untuk jenis kelamin mungkin. Dan di sini kita akan menulis nilai mata pelajaran ujian sekolah. Nah, misalnya nilai mata pelajaran itu kita contohkan 5 mata pelajaran. Nah, untuk 5 mata pelajaran ini nanti judul besarnya adalah nilai ujian sekolah. Maka perlu kita membuat kolom untuk kata nilai ujian sekolah ini kita gabung pada 5 kolom. Caranya blok dulu, lalu kita klik dan arahkan kursor kita di tempat yang kita blok, klik kanan nanti. Oke, kita lakukan langsung. Klik kanan, pilih yang namanya merge cell, maka tampilannya akan satu kolom yang mana ini menjadi induk atau judul besar untuk beberapa nilai mata pelajaran nanti. Nah, untuk pengaturan kata nilai itu supaya berada di tengah, kita ambil dari home di bagian icon paragraf jenis center. Nah, itu untuk nilai ujian sekolah. Maaf, ada perbaikan kata huruf yang kurang. Nah, mata pelajaran misalnya contoh nih, ada simulasi digital atau kita singkat dengan SIMDIK. Nanti di bagian yang pertama ini ibu ketik dulu, saya ketik dulu. Yang kedua matematika, saya singkat saja. Yang ketiga bahasa Indonesia. Terus yang keempat itu bahasa Inggris. Dan yang terakhir kita ambil misalnya mata pelajaran untuk kejuruan, salah satunya misalnya. Karena ini sebagai contoh saja anak didik ibu. Nah, sekarang kita isi ke bagian kolom berikutnya. Di sini kita akan menuliskan atau mengisi jumlah nilai rata-rata. Berarti total gitulah ya. Dan yang kedua nanti di kolom berikutnya kita masukkan nilai rata-rata. Kita ketikkan dulu ya. Dan yang terakhir kita buat misalnya predikat dari nilai rata-rata kita. Oke. Nah, sedikit perbaikan, maaf ya, kita lupa membuat judul. Maka kita buat judulnya dulu. Judul besarnya adalah daftar nilai ujian sekolah.
Nah, untuk judul ini kita pakai pemahaman kita yang minggu lalu untuk mengubah teks, mengubah font, mengubah ukuran font atau font size. Kita blok dulu judul yang ingin kita ganti fontnya. Kita aktifkan nanti ribbon daripada home. Nah, kita buat posisinya paragrafnya itu atau kata dari judul itu di bagian center, tapi Ibu jelaskan ulang. Di sini ada rata ke kiri atau dikatakan itu alik text left, dan ada rata kanan itu text right, ada rata kiri kanan itu just the V, dan yang terakhir itu adalah center. Dan ini sudah saya aktifkan bagian center, saya blok dulu. Lalu saya aktifkan menu ribbon, home. Lalu saya cari bagian font. Di bagian font saya akan ambil misalnya contohnya Algerine, lalu font size-nya itu saya pilih 18 dan begini tampilannya. Nah, itu untuk judulnya. Nah, sekarang kita kembali ke bagian table kita. Di bagian table, ukuran daripada kolom si pertama untuk bagian poin nomor itu perlu untuk kita ubah ukurannya karena terlalu besar. Caranya itu kita pakai ruler. Ya, kita pakai ruler yang kita lihat tampilannya di atas, gitu ya. Di atas itu ada garis yang bisa kita pakai untuk membatasi. Nah, namun kita sebelum ke sana saya mau mengubah kolom dari nomor itu yang 2 menjadi saya gabung menjadi 1 dengan pakai klik kanan lalu kita pilih merge and cell, atau nanti kita pakai layout bisa ya. Nanti akan Ibu buat praktiknya misalnya di sini nih. Saya blok dulu 2 kolom yang ingin saya gabung, saya aktifkan layout, udah perhatikan, lalu pilih bagian merge di bagian merge cell. Nah, saya klik maka itu otomatis akan berubah. Lakukan hal yang sama untuk kolom nama, menggabungkan 2 kolom menjadi 1. LP juga seperti itu, untuk jumlah rata-rata juga seperti itu, untuk nilai rata-rata juga seperti itu, dan yang terakhir untuk predikat juga seperti itu. Jangan salah, kita hanya membutuhkan pemblokan kotak atau kolom yang kita ingin satukan, begitu dia. Nah, itu cara kedua. Yang pertama tadi bisa kita pakai klik kanan. Nah, sekarang saya akan kembali ke penjelasan kita sebelum beberapa menit Ibu tadi ulang. Kita sudah melihat terjadi perubahan antara kolom yang menjadi 1 kolom digabung dari 2 kolom. Sekarang kita atur ukuran lebar dari setiap kolom. Misalnya untuk kolom nomor ini kan terlalu besar, kita pakai ruler tadi yang Ibu katakan. Kita arahkan di ruler, arahkan dan pastikan posisinya seperti ini. Setelah posisinya tanda panah, klik, tahan, tarik, geser ke sebelah kiri, dan ukurannya berbeda dari bentuk yang pertama. Nah, untuk bagian NISN dan nama juga bisa kamu lakukan. Jika terlalu besar, terlalu kecil, atau kurang besar, kurang kecil, kamu tinggal pakai ruler. Atau cara yang lain, ada cara yang sama sebenarnya untuk beberapa kolom yang ukurannya ingin kamu buat secara bersamaan, bentuknya sama, panjangnya sama, tinggal kamu blok yang ingin kamu samakan ukurannya, blok kolomnya, lalu klik kanan, pilih bagian icon terakhir, table properties, lalu pilih bagian kolom, bukan row ya, kolom, lalu pilih atau centang bagian prefixed width ya. Iya, prefixed width, misalnya kita buat ini 1,5 cm. Nanti di bagian icon di sini kita ganti jadi persen. Next kita oke kan, maka ukurannya sudah berbeda. Atau misalnya kita ingin ulang atau dia ukurannya terlalu besar, masih kita ulang hal yang sama. Klik kanan, masih di pemblokan data yang ingin kita perbaiki. Lalu pilih properties, misalnya kita ubah menjadi 1 atau sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Misalnya saya pakai 1,2 cm. Pilih lagi bagian versionnya, lalu oke kan, akan terjadi beberapa ukuran yang semakin kecil, gitu dia, karena perbandingan 1,5 dengan 1,2.
Nah, itu untuk beberapa kolom yang ingin ukurannya sama dan bentuknya sama, panjangnya sama, lebarnya sama. Nah, untuk NISN kita kembali karena nanti ukuran nomor kolom NISN itu butuh bentuk atau lebar yang berbeda. Maka lakukan hal yang ulang. Untuk bagian si NISN, klik, tahan, tarik, lalu lepas, maka akan terjadi perubahan. Untuk nama, lakukan hal yang sama. Biasanya nama ini kan membutuhkan kolom yang lebih besar. Cara yang lain bisa seperti ini. Usahakan di garis itu bentuk panahnya sudah seperti ini. Ada ke kiri dan ke kanan warna hitam. Setelah ada, kamu tahan, geser ke sebelah kanan, maka ukurannya akan berubah. Dan ini mempengaruhi kolom yang di sampingnya. Karena apa? Kita sudah meminta lebar di sebelah nama tadi, gitu dia. Nah, kalau misalnya untuk jumlah rata-rata kalian bisa mengulang, atau misalnya kalian punya komputer di rumah, kalian bisa melakukan hal demikian. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Ingat anak didik ibu, biasanya di Word ini penggunaan table ini sering kita gunakan untuk membuat daftar hadir, membuat data yang berbentuk kolom, berbentuk baris, begitu dia. Jadi perlu untuk kalian pahami. Nah, sembari saya menjelaskan ini, saya harap kalian bisa paham, dan minggu depan kita akan mempraktekkan langsung di kelas kita. Nah, sekarang kalau kita memperbesar kolom, mempertinggi, mengubah ukuran kolom sudah. Sekarang saya ingin mengubah ukuran daripada baris. Ya, ukuran daripada baris itu ada dua hal cara juga. Yang pertama bisa dari ruler yang ada di sebelah kiri. Ya, pertama kita blok dulu juga, kita blok dia. Atau misalnya ingin yang kamu rubah satu kolom saja atau beberapa kolom yang tidak ikut di bagian atas, kamu ubah dari ruler. Nah, ada perubahan satu di situ. Nah, itu dia kalau untuk ruler. Namun ada cara yang lebih cepat lagi, sama. Kalau ingin kamu rubah semua, kamu blok juga. Misalnya satu baris ini tapi mengikuti ke semua, kamu blok aja semuanya, begitu. Lakukan seperti kita waktu mengubah si ukuran kolom, gitu. Kita blok dulu. Udah. Kalau pakai ruler yang di samping juga boleh. Ibu hanya memberikan beberapa cara supaya kalian paham. Ternyata cara yang pertama itu tidak hanya begitu saja, cara yang kedua tidak hanya begitu saja, gitu dia ya. Nah, itu penambahan beberapa informasi atau ilmu kalian lain dari yang kalian catat atau kalian baca di buku. Nah, sekarang kita blok. Misalnya ibu ingin mengubah row atau baris. Biasanya di Microsoft Word ini dikatakan baris itu rows. Kita blok, lalu kita klik properties atau table propertiesnya. Di sini kita aktifkan bukan kolom lagi. Kita pilih iya, kita pilih rows, pilih bagian spesifikasi, height atau ketinggian daripada spesifik dari barisannya. Misalnya saya pakai yang 2 cm, lalu saya ganti jadi exactly karena untuk kesemuanya. Nah, terjadi perubahan di beberapa baris. Atau misalnya ini kebesaran, saya pakai misalnya 10 mm itu sama dengan 1 cm. Nah, jadi terjadi perubahan seperti ini anak didik ibu. Nah, jadi kan kita tidak harus mengubahnya satu persatu. Jadi ada cara supaya langsung menyeluruh, ukurannya sama, lebar dari barisnya sama, lebar dari kolom juga sama. Ingat, kita blok dulu, lalu kita aktifkan klik kanan, pilih table properties. Nanti jika ada pertanyaan di ujian, kalian bisa mengerti. Nah, sekarang kita lanjut. Yang mau saya lanjutkan di sini adalah ada tugas misalnya, atau ada yang ingin kita rubah dari kolom ini. Misalnya ada satu baris atau satu kolom yang bertambah. Misalnya kita masuk ke baris dulu, satu baris tambah di bawah, boleh. Misalnya kita tambahkan. Nah, di sini kita akan menambahkan dengan klik kanan, pilih insert, lalu
kita akan melihat terjadi perubahan penambahan dari si barisnya. Misalnya kita ingin menambahkan di atas dari baris 10, maka pilih insert, lalu pilih bagian insert yang menambahkan ke atas. Insert above, ya, kita nanti akan mendapatkan satu baris penambahan. Nah, gimana Bu kalau misalnya kolom yang ingin kita tambahkan? Ya nggak, tidak apa-apa. Sekarang arahkan kursormu di samping kolom yang ingin kau tambahkan. Misalnya itu kamu tinggal klik insert, lalu pilih lagi nanti dia bagian yang kau tambahkan. Apakah dia insert kolom ke kiri atau kamu ingin menambahkan kolom ke kanan? Di situ ada pilihannya. Nah, misalnya kita pakai yang di sebelah kanan misalnya, maka nanti satu kolom ke sebelah kanan itu akan bertambah. Nah, begitu dia untuk menambahkan kolom. Nah, sama menambahkan sama si baris tadi atau rows untuk Microsoft Word. Nah, misalnya saya akan kembalikan karena itu hanya penambahan supaya anak didik kami tahu itu tidak perlu untuk ditambahkan di data yang harus saya kerjakan untuk ini. Nah, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk mengetahui cara mengubah garis table. Misalnya gini, kita blok dulu, lalu kita ambil di bagian home ya, bagian border atau button border, itu di bagian paragraf, ikonnya itu adalah button border. Itu cara pertama. Kita klik border and shading, paling bawah pilihannya, lalu kita klik, muncul nanti tampilan dari border and shadingnya. Kita aktifkan bagian border. Di sini saya akan jelaskan bahwa di bagian sini, kalau misalnya kalian ingin mengubah di bagian hanya pinggirnya saja, kamu pilih bagian gear. Tapi kalau misalnya kamu ingin ubah di bagian box, ada pilihannya di sana, atau ingin kamu berubah semua, juga kamu pilih bagian all, bagian box juga ada di atasnya, atau beberapa pilihan ingin kamu rubah, kamu pilih bagian custom. Gitu dia. Nah, sekarang saya ingin mengajak kamu untuk mengubah hanya di bagian pinggir kiri atas sama pinggir kiri bawah. Misalnya kita ingin merubah itu, berarti kita pakai bagian yang gear. Tapi di sini saya ingin mengajak kalian melihat bahwa tampilan dari table kita itu ada di penerapan yang ada di samping sebelah kanan. Nah, setelah kamu menentukan, sekarang kamu pilih style atau tipe garis, tipe border yang ingin kita pakai. Misalnya garis putus-putus juga ada, yang lebih tebal juga ada. Dan di sini kita nanti bisa menentukan ketebalan daripada border kita. Dari sini ada dibuat pilihannya, ada yang 1,1/2, ada yang 1/4, ada yang 1 port. Nah, saya ambil yang 1 port. Maka akan terjadi perubahan sekalipun itu tidak terlalu signifikan karena ibu tadi memilih bagian yang garisnya itu yang lebih tipis. Nah, jika kita ulang bisa dengan cara yang kedua. Ibu akan ajak kalian dengan cara blok dengan tanda klik yang ada di pojok sebelah kiri. Itu juga cara cepat untuk memblok table. Lalu kita pilih klik kanan di bagian border and shading. Nah, ini sudah cara kedua anak didik ibu. Lalu kita pilih bagian border. Tetap bagian border, ini nanti bagian bordernya untuk bagian garis kertas pinggirnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang border lagi. Kita ambil misalnya hanya untuk pinggirannya saja, kita ambil bagian yang ini, lalu kita ambil misalnya dia yang 1/2 pot, maka ketebalannya itu nanti akan berubah. Perhatikan. Nah, gitu dia ya. Nah, atau misalnya terlalu tipis atau tidak terlalu signifikan, lakukan hal yang sama, ulang lagi, klik kanan, pilih border and shading, lalu pilih bagian border. Ya, nah ini untuk page page bordernya, untuk halaman garisnya ini kalian perhatikan. Kita ulang untuk bagian si bordernya lagi supaya kalian tahu perbedaan antara border dengan page and border. Nah, kalau untuk page and border itu nanti untuk tahap berikutnya saja. Kita ambil misalnya dia yang 2 ketebalannya, biar nampak, biar
kelihatan perbedaannya anak didik ibu, kita ambil bagian untuk pinggirannya saja dulu. Nah, begini dia tampilannya. Tanpa harus satu-satu kita aktifkan. Nah, untuk judul misalnya kamu ingin membuat garis atau bordernya itu juga berbeda. Caranya, blok hanya satu baris yang ingin kamu rubah, lalu klik kanan pada tempat yang file yang ingin kamu blok atau data yang ingin kamu blok, lalu pilih misalnya tipe yang seperti apa stylenya. Berarti karena kita penentuannya untuk beberapa baris, kita pilih custom, lalu pilih tipenya, misalnya saya ambil yang ini. Oke, yang 2 garis tipenya saya aktifkan untuk lembar kerja yang di samping saya tadi, untuk penggaris atau untuk menandakan bahwa ini garisnya nanti akan terpakai ke sini. Gitu dia untuk judulnya. Lalu oke kan? Maka terjadi perubahan untuk khusus baris dan setiap kolom yang ada tulisan judul, nama, NISN, NIP dan seterusnya. Nah, sekarang kita ingin mengubah arsiran garis pada nomor 1, 2, 3, 4 yang sedang saya juga ketik 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti 12 ingin kita rubah. Nah, caranya bagaimana? Sama, hanya nanti kita waktu memilih di bagian customnya, jangan lupa kita blok dulu. Caranya kamu blok mulai dari kolom atau baris yang ingin kamu rubah, blok semuanya sampai ke bawah, lalu klik kanan, pilih border and shading lagi, atau bisa kita pakai dari home, bisa. Nah, saya pakai dari klik kanan. Kita pakai custom karena kita mau mengubah hanya di bagian yang kita blok saja. Misalnya saya pakai yang garis putus-putus dengan ketebalan yang sudah saya tentukan. Nah, lalu kita klik di bagian mana? Contoh bagian horizontal setiap baris, lalu di bagian vertikal setiap kolom. Nah, kita klik untuk mengaktifkannya. Kalau sudah, kita oke kan? Nah, kalau sudah, kita lihat perubahannya. Begini dia. Maka terjadi perubahan antara tipe garis paling pinggir dengan tipe garis yang ada pada tabel yang ada di dalam. Begitu dia. Mungkin ini di catatan kalian tidak ada, atau di teori yang saya bagikan materinya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu tidak ada. Ini hanya penambahan supaya ilmu kalian itu bertambah tentang penggunaan table atau mengarsir, menghias atau mendesain table yang ada di Microsoft Word. Sekarang kita ingin mengarsir background daripada penulisan judul. Itu kita ambil dari border and shading juga, tapi kita ambil bagian shading. Lalu kita klik bagian fill color. Ya kan, no color, kita klik segitiganya, maka kita akan ditawarkan beberapa warna. Misalnya kita pakai warna biru, atau misalnya kuning, atau misalnya coklat, atau misalnya sekarang saya pakai warna hijau dulu. Lalu kalau udah kamu pilih, kamu bisa oke kan, dan perhatikan perubahannya. Nah, ada di situ judul yang tidak kena blok atau tidak diwarnai. Itu kenapa? Karena dia memiliki perbedaan barisan tadi. Maka kita ulang, gak apa-apa. Kita blok khusus yang harus kita warnai, kita shading, kita ulangi, klik kanan, lalu kita pilih border and shading, aktifkan shading, pilih warna yang sama dengan yang di atasnya. Lalu akan terjadi persamaan shading warna di judul, itu warna hijau. Nah, semoga kalian paham untuk pembuatan shading pada table, supaya nanti kamu bisa menggunakan sewaktu kamu mengerjakan lembar kerja Microsoft seperti ini, Microsoft Word. Nah, sekarang kita memasukkan gambar, kita aktifkan insert, lalu pilih picture, lalu kita cari gambar yang ingin dimasukkan. Misalnya saya pakai yang simbol ini, logo Provinsi Sumatera Utara. Saya klik sekali gambar, lalu pilih gambarnya. Nah, di sini ada pengaturan untuk memperbesar, ada tombol yang udah saya gerakkan. Untuk memperlebar ke samping itu yang ini. Nah, misalnya gini. Terus ingin memperkecil juga, ini kita pakai dua-duanya. Memperbesar, memperkecil. Terus yang di samping tadi bisa memperlebar juga. Nah, itu untuk gambar ya. Kita bisa perkecil,
kita bisa perbesar. Misalnya ini udah lembar kerjanya nanti naik ke atas ini karena kita perkecil dia. Coba kita perkecil lagi. Nah, kita ingin memindahkan ke atas. Maka untuk ini kita gerakkan yang namanya scroll bar yang ada pada lembar kerja, kita tarik ke atas. Terus gambar dari logo ini kita ingin naikkan ke atas gitu. Kita naikkan ke atas dengan cara, kalau kamu sudah memasukkan salah satu gambar, pada ribbon si Microsoft Word akan bertambah satu yang namanya format. Ini dia. Karena di format ini kita bisa mengubah gaya dari gambar itu. Ini ada tersedia beberapa picture styles ataupun misalnya pemasukan gambar ke beberapa kata. Kita pakai misalnya begini. Nah, kita pakai misalnya bagian tipe-tipe yang udah disediakan. Misalnya udah saya pilih tadi salah satunya, kita geser. Nah, untuk menggeser ini kita bisa pakai misalnya bagian yang square, bagian type, bagian stroke, bagian bagian yang ini behind dan seterusnya. Banyak pilihan sesuai dengan apa yang kamu perlukan. Misalnya ini terlalu besar, perkecil lagi boleh. Nah, begitu dia untuk picture. Misalnya kamu ingin mengubah jadi di bawah, di atas kertas, di atas gambar kotak tabelnya atau bagian tabelnya bisa. Nah, pilihannya banyak. Coba kamu perhatikan di sini. Kalau ibu pilih ini, apa yang terjadi? Ibu pilih ini, terjadi pergeseran dari si gambar yang kita masukkan tadi. Nah, itu untuk si gambar logo. Sekarang kita masuk ke bagian clip art yang ada di insert. Kita aktifkan lagi insert, lalu pilih clip art. Clip art ini biasanya beberapa gambar sudah disediakan di komputer kita. Misalnya ini saya pakai waktu itu saya lagi kerja Microsoft Word, saya pakai model bernyanyi atau insert clip art bernyanyi. Sekarang saya ganti jadi ujian. Nah, kebetulan clip art di sini harus bekerja secara online. Tapi secara offline juga bisa dengan cara kamu tidak perlu mencari apapun di bagian search for. Kamu hapus lalu kamu langsung search atau go. Kamu akan sediakan beberapa gambar. Contoh kita pakai bagian yang ini, komputer ya. Nah, kita pakai klik sekali lalu dia akan muncul. Nah, kalau untuk ini saya tidak pakai bagian si work text, saya pakai bagian picture styles. Misalnya saya pakai yang saya nggak pakai ini ya, saya pakai picture styles yang ini. Pilihannya banyak. Kita pilih dari klik segitiga yang ada di menu picture styles. Misalnya ini boleh, yang ini boleh. Nanti ini kita geser bisa dengan cara klik tahan, bisa geser ke sana, atau kamu mengaktifkan work text. Bisa ya. Nah, ini dia salah satunya. Kalau udah kau aktifkan salah satu kamu pilih, kamu udah bisa menggeser. Nah, begini dia. Inilah clip art, yang di sampingnya itu adalah picture. Tapi sebenarnya perbedaannya cuman di kalau picture itu gambar yang kau sediakan di komputermu atau di filemu, tapi kalau clip art biasanya itu tersedia di komputer kita sendiri gitu, sudah disediakan di sana beberapa clip art gitu dia. Nah, ini sudah salah satu merupakan lembar kerja kita. Kerja kita ini ingin kita simpan gitu. Kita simpan dengan cara kamu ikuti langkah-langkahnya, mulai dari klik file, lalu pilih save as, lalu akan muncul kotak dialog dari save as itu dengan kita dituntut untuk mengganti file nama supaya nanti sewaktu kita ingin mencari ulang itu bisa gampang. Misalnya saya pakai tugas 1. Setelah kita tentukan file namanya, kita tentukan di tempat mana atau lokasi mana ingin kita simpan. Misalnya saya pakai di dokumen, lalu kita save. Itu cara yang pertama, kita save. Oke. Nah, untuk cara yang kedua ya, kita pakai keyboard. Keyboardnya itu kita aktifkan kontrol tekan lama lalu tekan huruf S.
Atau misalnya dari sini kontrolnya boleh dari sebelah kiri, tekan kontrol jangan lepas, lalu kamu tekan barengan sama dengan huruf S. Maka nanti akan muncul kotak seperti yang tadi. Kita disuruh mengganti nama lalu kita save. Nah, itu cara kedua. Cara yang ketiga, kita ambil dari quick access toolbar yang ada di sini. Save atau kontrol S, klik, maka muncul nanti bagian dari file nama yang seperti langkah pertama tadi. Karena ini sudah kita simpan, makanya dia tidak muncul anak didik ibu. Nah, itu untuk menyimpan. Sekarang kita ingin membuka kembali tugas tadi. Berarti ini adalah cara membuka dokumen yang sudah pernah disimpan. Aktifkan Microsoft Word. Klik Microsoft Word 2 kali atau shortcutnya, double klik. Lalu kamu klik file. Ya, ikuti klik file di pojok sebelah home. Pilih open. Lalu file nama tadi yang kamu tulis itu apa? Misalnya kan tadi tugas 1, kamu ketik saja di situ. Nah, muncul dia seperti ini. Sudah ketahuan bahwa ada filenya. Kamu klik, lalu open, dia nanti akan muncul lembar kerja yang kita simpan. Nah, ini dia. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, saya close dulu. Buka Microsoft Word ulang. Lalu kamu tekan dari keyboard. Saya arahkan keyboard lagi. Ya, kamu tekan kontrol jangan lepas dengan huruf O, berarti kontrol plus O, maka muncul dia lagi seperti tampilan yang pertama. Kita ketikkan nama file yang kita simpan, tugas 1. Nah, setelah ada filenya kamu temukan, kamu tinggal open, klik bagian kotak opennya, lalu akan muncul. Nah, begitu dia anak didik ibu. Lembar kerja sudah kamu bisa pakai atau kamu edit ulang atau ingin kamu isi lagi. Nah, untuk lembar kerja setelah kamu buka dan kamu isi, kamu tutup lalu kamu bisa buka kembali, kita akan mencetak. Nah, kita ingin mencetak lembar kerja, misalnya ini ingin kita cetak. Ada nanti beberapa cara cepat dan cara yang harus kita ikuti. Misalnya yang pertama, cara cepatnya itu adalah tekan kontrol, lalu jangan dilepas, tekan kontrol, jangan lepas, lalu tekan huruf P. Maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini kita akan memilih misalnya gini, printer yang sedang terkoneksi dengan komputer kita atau laptop kita. Misalnya yang terkonek ini yang ada checklistan warna hijau di situ, ya, saya pilih. Lalu kamu akan otomatis kamu klik bagian print, itu akan jalan. Itu dia. Cara yang kedua, kamu tinggal pilih bagian klik file. Cara yang kedua, klik file. Lalu kamu akan pilih icon print. Ini cara kedua. Akan muncul hal yang sama, kotak dialog dari si printernya. Di sini perlu ibu sampaikan, pilih lagi printer yang sedang aktif. Yang kedua, jika lembar kerja kita itu lebih dari 1 lembar atau misalnya dia ada 10, kita ingin memerlukan print hanya lembar 1 dan lembar kedua, maka kamu isi di bagian page halaman. Kamu ketik misalnya 1, buat koma lalu 2 jika hanya halaman 2. Nah, maka nanti yang keluar hanya halaman 1 dan 2. Nah, itu untuk halaman. Sekarang jika halaman 1 dan 2 itu kamu perlu lebih dari 1 rangkap, berarti kita perlu mengcopy, gitu kan. Maka pilih di bagian icon copy. Misalnya kamu ingin butuh 4 rangkap, kamu ketikkan berapa yang kamu butuhkan. Tadi kita butuhkan 4 rangkap, lalu klik. Maka di sini nanti akan keluar hasil cetakan kita, halaman 1 dan 2 ada 4 rangkap. Nah, di situ hal untuk melakukan pencetakan dokumen sekaligus penggandaan pencetakan dokumen. Mudah-mudahan sampai di sini hari ini kita pahami, minggu depan